Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an, yang di dalamnya penuh dengan ampunan maghfirah, yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan keberkahan. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu kata Allah, ingat kamu kepadaku, aku ingat kepadamu, dan bersyukur atas nikmatku jangan engkau kufur. Kemudian salam dan salawat kalau kita hadiah dengan kita Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu menginginkan generasi kita menjadi generasi yang baik, yang dikenal dengan agama kita, yaitu generasi yang soleh dan soleh. Kan tetapi generasi soleh-soleha ini tidak bisa kita bisa, tidak bisa kita katakan dengan mudah. Akan tetapi perlu ikhtiar dan kerja keras untuk membentuk generasi yang baik ini. Tentunya orang tua adalah menjadi contoh bagi anak-anaknya. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jikalau hari ini orang tua menyuruh anaknya sholat, apakah orang tuanya sudah sholat? Orang tua menyuruh anaknya puasa, apakah menyuruh anaknya puasa, apakah orang tuanya puasa dengan baik dan benar? Nah, ini pentingnya orang tua menjadi teladan di rumah. Seperti pepatah mengatakan, kalau ingin menyapu lantai rumah, sapu dulu plafon. Kalau plafonnya sudah bersih, maka nanti debu-debu tidak akan turun lagi. Maka bisa kita sapu lantainya kalau kita sudah membersihkan plafon. Begitu juga dengan kita orang tua. Kita harus menjadi contoh di rumah kita. Kalau kita yang sudah baik, insya Allah anak kita juga menjadi orang-orang yang baik. Pada suatu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang bapak-bapak mengadu kepada Umar. "Wahai Umar, anak saya durhaka kepada saya. Lalu apa sih sikap saya kepada anak saya setelah durhaka kepada saya?" Lalu pada saat itu anak yang disebut oleh bapak ini datang menghadap juga kepada Umar. "Wahai Umar, saya selaku anak dari bapak ini, saya ingin juga bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah anak punya hak kepada orang tuanya?" Lalu Umar menjawab, "Ada. Sebutkan wahai Umar bin Khattab, apa saja itu hak anak kepada orang tuanya?" Lalu Umar menjawab, hak seorang anak, pertama orang tua, seorang ayah harus memilih ibu yang baik. Kemudian yang kedua, harus memberi nama kepada anak yang baik. Kemudian yang ketiga, harus memberi pelajaran Al-Quran. Maka anak ini menjawab, "Wahai Umar bin Khattab, khalifah yang kami muliakan, sampai hari ini saya tidak mendapatkan hal itu. Yang pertama, ibu saya adalah orang Nasrani, bukan Islam, wahai Umar. Yang kedua, saya diberi nama oleh ayah saja, yaitu Jilan, yang artinya kumbang. Berarti nama saya ini adalah nama binatang. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah diajari Iqra, tidak pernah diajari baca Al-Quran. Maka hari ini, wahai Umar, saya menuntut saya tidak diberi pelajaran yang baik oleh tua saya." Maka lantas Umar marah kepada bapak ini dengan semarah-marahnya. "Bagaimana kamu ini?" kata Umar kepada bapak tersebut. "Kamu mengatakan anakmu durhaka kepadamu, akan tetapi kamu sudah duluan durhaka kepada anak kamu." Kaum muslimin jamaah dimanapun anda berada, maka kita tidak ingin nanti di akhirat anak kita menuntut kita. Sebelum nanti anak menuntut kita, lebih baiknya di dunia sekarang ini kita mempersiapkan generasi kita. Jikalau kita sudah ikhtiar, kita masukkan dia ke SMPT, kita masukkan dia ke pesantren, dia sudah mendapatkan ilmu agama,
dia keluar dari jalurnya nanti tidak menjadi soleh, tentu dia sudah punya ilmu, dia akan mempertanggungjawabkan sendiri. Akan tetapi kalau kita diam saja, tidak mau menyekolahkan anak kita di pendidikan agama, kita biarkan saja mereka main game, mereka keluyuran, pergi ke sana, ke ulur, hilir mudik, mereka pergi. Kita lupa menjadi pelajaran Al-Quran dan mengajar akhlak yang baik, maka nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bulan Ramadan adalah bulan yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita mustajab. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Jadi perbanyak doa ini. Insyaallah kita minta kepada Allah, kita tidak minta kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah mengijabah doa kita. Kalau kita pengen keluarga kita menjadi baik, maka orang tua harus mencontohkan menjadi yang baik terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kekuatan sehingga kita bisa mendidik anak kita sampai mereka dewasa, sampai nanti mereka menjadi generasi yang baik, tentunya keturunan yang soleh dan soleh. Anak kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu maulidin yulad ala fitrah, fabahu yuhawidani aw yunasirani aw yunabisani. Maka daripada itu, semoga kita selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, kembali kepada fitrahnya, dan kita mengarahkan anak kita kemana mereka akan nantinya berhadapan untuk menghadapi di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah selalu menuntun kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.